Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah memasuki bab kedua, yaitu teks eksposisi. Untuk subbab yang kita bahas, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Pendapat lain mengatakan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang berisi tentang pendapat atau argumentasi terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi kata kunci dari teks eksposisi ini adalah pendapat atau argumentasi. Sebagaimana ketika kita ingin mengutarakan suatu pendapat, maka pendapat atau argumentasi yang ingin kita sampaikan tentunya ingin diterima baik oleh si pembaca atau pendengar. Oleh sebab itu, kita akan membutuhkan fakta untuk menguatkan pendapat yang telah kita sampaikan. Pengertian kalimat fakta dan opini. Yang pertama, pengertian fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan untuk pengertian opini adalah hasil anggapan, pemikiran, pendapat atau perkiraan orang mengenai suatu hal yang belum terjadi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, untuk kalimat fakta ini adalah kalimat yang nyata, kalimat yang benar-benar ada, kalimat yang memang sudah terjadi. Sedangkan untuk opini itu adalah pendapat atau masukan-masukan, kritikan, saran, hasil pemikiran yang memang bersifat subjektif. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Adapun ciri-ciri kalimat fakta, yang pertama adalah memiliki data yang tepat dan akurat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Ya, berarti di sini terdapat data-data yang berupa angka. Contohnya, misalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2021 telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan 10 orang tewas, 5 orang mengalami luka serius, dan 1 orang mengalami luka ringan. Contoh tersebut adalah contoh kalimat fakta karena di dalamnya terdapat data-data yang berupa angka, kemudian ada tanggal dan waktu kejadiannya juga. Selain itu, kalimat tersebut juga kalimat yang memang sudah terjadi. Hal tersebut ditandai dengan kata telah. Yang kedua, kalimat yang benar-benar terjadi atau sudah terjadi. Nah, biasanya kalimat yang benar-benar terjadi atau sudah terjadi ini ditandai dengan kata telah atau kata sudah. Ciri yang ketiga, kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Nah, untuk 5W plus 1H ini, ada yang masih ingat? Ini merupakan unsur-unsur dari teks berita. Dan ciri kalimat fakta yang terakhir adalah bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif ini, apa yang ada dalam kalimat tersebut memang sesuai dengan apa yang terjadi. Adalah ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri yang pertama, mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Nah, karena kata kunci dari opini itu adalah pendapat atau argumentasi. Kedua, bersifat subjektif yang ditandai dengan kata menurut saya, pendapat saya, seharusnya, sebaiknya, diperkirakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kata seharusnya dan sebaiknya. Untuk kata ini merupakan kalimat saran. Nah, kalimat saran pun termasuk dari kalimat opini. Ciri yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif, spekulatif, seperti paling, lebih, agak, sangat, sepertinya, tidak mungkin, kemungkinan, bisa jadi, atau biasanya. Selanjutnya, ciri-ciri yang terakhir adalah kalimat yang belum terjadi. Biasanya
Untuk kalimat yang belum terjadi ini ditandai dengan kata akan. Selanjutnya, contoh dari kalimat fakta dan kalimat opini. Contoh yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat tersebut termasuk dari kalimat fakta, karena di dalamnya terdapat data berupa bilangan statistik angka. Kemudian di dalamnya juga terdapat tanggal dan waktu kejadian. Contoh kedua, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Kalimat ini termasuk dari kalimat opini, karena ini termasuk dari kalimat saran atau kalimat masukan-masukan yang ditandai dengan kata seharusnya. Contoh ketiga, kejadiannya dini hari pukul 5.00 pagi. Ini termasuk dari kalimat fakta, karena di dalamnya terdapat waktu kejadian. Contoh keempat, saat seorang pemuda sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FU 125 dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Ini termasuk dari kalimat fakta. Contoh terakhir, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK se-Jawa Barat akan mengadakan vaksinasi COVID serentak pada bulan depan. Nah, kalimat ini termasuk dari kalimat opini, karena kalimatnya belum terjadi. Hal tersebut ditandai dengan kata akan. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar menganalisis atau mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Di sini, judul teks eksposisinya adalah Hutan Sumatera dan Kalimantan terancam punah. Di sini bisa kalian lihat bahwa kalimat yang berwarna merah ini termasuk dari kalimat fakta, sedangkan untuk kalimat yang berwarna biru ini termasuk dari kalimat opini. Baiklah, mari kita sama-sama membacakan contoh dari teks eksposisinya. Apabila masih tidak ada tindakan yang cepat dan tepat, maka dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, hutan Sumatera akan punah. Kalimat ini termasuk dari kalimat opini, karena di dalamnya termasuk dari kalimat yang berisi pendapat-pendapat, kemudian ditandai dengan kata akan juga. Akan ini kan termasuk dari ciri kalimat opini. Kalimat kedua, hal ini juga akan diikuti oleh hutan Kalimantan. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena ditandai dengan kata akan. Saat ini tidak terlihat adanya tanda-tanda perbaikan pengelolaan hutan dibandingkan tahun-tahun lalu. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena di dalamnya termasuk dari kalimat yang berisi argumentasi atau pendapat. Hal tersebut ditandai dengan kata dibandingkan. Sebaliknya, justru malah cenderung memburuk. Ini pun termasuk dari kalimat opini. Penebangan liar semakin meningkat dan bencana alam kebakaran hutan malah terus terjadi. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena di dalamnya ada kata semakin. Nah, untuk kata semakin ini termasuk dari kalimat yang relatif. Hal ini diperparah dengan dibukanya hutan lindung untuk lahan pertambangan. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena berisi pendapat. Jika terus begini, maka nasib hutan di Indonesia akan semakin suram. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena ditandai dengan kata akan. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakarannya, sebanyak 49% hutan gambut, 13% alang-alang, 10% hutan dataran rendah, 10% pertanian atau pemukiman masyarakat, 8% perkebunan dan sisa rawa atau non-gambut telah habis terbakar. Nah, ini termasuk dari kalimat fakta karena di dalamnya terdapat data berupa bilangan statistik. Selain itu, kalimat ini pun termasuk kalimat yang sudah terjadi karena ditandai dengan kata telah. Kerugian yang dialami juga tidak main-main. Ini termasuk kalimat opini. Pada tahun 1997,
1997 lalu diperkirakan kerugian mencapai angka 2-4 triliun. Nah, ini termasuk dari kalimat opini karena meskipun di dalamnya terdapat data berupa angka yaitu 2-4 triliun, tapi di sini terdapat kata diperkirakan. Nah, untuk kata diperkirakan ini merupakan kalimat yang memang tidak akurat. Kondisi hutan negara kita sungguh sangat memprihatinkan. Ini pun termasuk dari kalimat opini karena ditandai dengan kata sangat atau termasuk dari kalimat yang berisi pendapat. Keanekaragaman hayati di dataran rendah Sumatera juga telah musnah akibat pembukaan hutan alam di sana. Nah, ini kalimat terakhir adalah kalimat fakta. Karena kalimatnya memang sudah terjadi, hal tersebut ditandai dengan kata telah. Baiklah, itulah materi tentang kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi atau menganalisis kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.